Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia membalas tegas dengan penuh keberanian melawan pemutusan hubungan diplomatik Korea Utara menyusul keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang mendukung ekstradisi Moon Chol-myung, seorang Korea Utara yang tinggal di Malaysia dan dituduh telah terbukti terlibat kejahatan pencucian uang dan penyelundupan barang mewah ke Korea Utara untuk para pejabat tinggi di sana. Amerika Serikat meminta ekstradisi warga Korea Utara Moon Chol-myung karena Departemen Kehakiman AS menuduh warga negara Korea Utara melakukan penipuan bank dan pencucian uang. Korea Utara yang berang atas sikap Malaysia yang mendukung ekstradisi tersebut lantas memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tak tinggal diam, Malaysia pun bersikap tegas dan berani dengan mengusir seluruh staf Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia juga kesal dan kecewa terhadap sikap Korea Utara yang mencampuri supremasi hukum dan kedaulatan hukum Malaysia. Lagi pula kejahatan yang telah dilakukan Moon Chol-myung adalah persoalan pribadi yang dilakukan di wilayah kedaulatan hukum Malaysia sehingga tak sepantasnya pemerintah Korea Utara mencampuri dan mengganggu proses hukum di Malaysia yang wajib ditaati Korea Utara yang merupakan bagian dari etika sopan santun sebagai sesama komunitas internasional. Dalam hal menjaga wibawa dan kedaulatan negaranya, Malaysia tak hanya tegas dan berani melawan Korea Utara tapi juga terhadap negara raksasa superpower China. Malaysia berani tak kenal kompromi dalam menghadapi dominasi China di Laut China Selatan. Di samping itu, Malaysia juga berani membatalkan proyek-proyek kerjasama dengan China yang dianggap lebih merugikan Malaysia. Berikut ini akan disajikan berita-berita dari berbagai mass media di Indonesia tentang kisah ketegasan dan keberanian Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan negaranya melawan China. Berita dari Sindo News. Kapal Coast Guard China terlibat perseteruan dengan kapal militer Malaysia di sekitar lokasi eksplorasi hidrokarbon di Laut China Selatan. Perseteruan itu diungkap Asia Maritime Transparency Institute (AMTI) di Center for Strategic and International Studies, lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS), beberapa hari lalu. Perseteruan dipicu oleh aksi kapal Coast Guard China yang mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia pekan lalu. Kapal Coast Guard China CCG 5402 mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak, Malaysia pada tanggal 19 November, bunyi laporan AMTI, yang dikutip Anadolu Agency, Kamis tanggal 26 November tahun 2020. Berita dari Suara Sosial Malaysia berani menangkap sejumlah nelayan China karena melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia. Penangkapan ini pun direspon China dengan menyerukan agar Malaysia bertindak adil dalam menyelidiki kasus nelayan-nelayan China yang ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Malaysia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan kepada wartawan, pemerintah China telah mengirim personelnya untuk menjenguk para nelayan yang ditahan dari 6 kapal yang disita Jumat pekan lalu, sekaligus memberikan bantuan. Berita dari CNBC Indonesia, klaim China atas 80% kawasan Laut China Selatan membuat panas kawasan ini. Malaysia misalnya, mengaku tak akan mengkompromi kedaulatannya dengan China. Apalagi berdasarkan data audit setempat, China berulang kali masuk ke perairan Sabah dan Sarawak di LCS. Laporan Auditor General's Report Malaysia mengungkap dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ada 89 kali militer China menerobos ke wilayah itu. Berita dari Liputan 6 pada tanggal 26 Juni tahun 2018. Menurut beberapa pengamat, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dinilai menunjukkan pendekatan yang lebih berani terhadap klaim di sengketa Laut China Selatan, di mana pengaruh utama di kawasan tersebut kini berpusat di tangan pemerintah Tiongkok. PM Mahathir menghendaki Malaysia bertahan di pulau-pulau kecil yang sekarang dikuasainya.
Hal itu disampaikan pemimpin berusia 92 tahun itu dalam sebuah agenda pertemuan regional di Taipei, Taiwan, pada pekan lalu. Demikian sebagaimana dikutip dari South China Morning Post pada Senin tanggal 25 Juni tahun 2018. Berita dari Minangkabau News, situasi di Laut China Selatan (LCS) dikabarkan tengah memanas. Bukan antara China dan Amerika Serikat (AS), melainkan dengan Malaysia. China dan Malaysia tegang soal eksplorasi hidrokarbon. Eksplorasi ini terkait pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi dan gas alam. Berita dari Sosok, ada saja hal yang membuat China memusuhi negara yang bertentangan dengan kehendaknya. Kali ini giliran Malaysia. Hubungan Malaysia dengan China terancam memanas. Hal ini setelah Kuala Lumpur tak akan mengekstradisi warga Uighur yang telah melarikan diri dari China. Meski tak pernah diungkapkan ke publik, namun keputusan ini ditemukan dalam sebuah catatan dari pemerintah Malaysia kepada parlemennya. Hal ini menandai pertama kalinya Malaysia menyatakan posisinya soal isu Uighur. Berita dari Tirto. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad harus terbang ke China untuk sebuah misi krusial sejak 17 sampai 21 Agustus tahun 2018. Agenda utama misi ini adalah membicarakan upaya penangguhan berbagai proyek infrastruktur di Malaysia senilai 22 miliar dolar yang bersumber dari pemodal negeri tirai bambu. Mahathir secara mengejutkan telah meninjau ulang manfaat pembangunan 3 proyek infrastruktur di Malaysia warisan rezim Najib, antara lain East Coast Railway Link (ECRL) atau proyek kereta api jalur pantai timur Malaysia dan juga 2 proyek pipa penyalur gas alam. Mahathir mengedepankan narasi mengutamakan keuntungan Malaysia dan semangat memberangus sisa-sisa proyek peninggalan Najib Razak. Malaysia tidak mendapat apa-apa dari investasi infrastruktur yang dilakukan China itu. Kami tidak menerima keuntungan apa-apa. Jadi, sebisa mungkin saya ingin membatalkan kerjasama pembangunan proyek itu, kata Mahathir kepada Associated Press di kota Putrajaya beberapa waktu lalu. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.